Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk melakukan analisis PLS SEM Partial Least Square Structural Equation Modeling atau SEM yang berbasis varian. Agar lebih jelas, rekan-rekan juga bisa membaca artikel di website kami seperti yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi SEM berbasis varian ini berbeda dengan SEM dengan Amos ya. Kalau Amos itu atau Lisrel itu adalah SEM berbasis kevarian. Sedangkan di sini kita akan melakukan SEM berbasis varian. Dan aplikasi yang paling sering digunakan adalah Smart PLS ya, selain juga bisa menggunakan RStudio. Maka dalam tutorial ini, karena kita akan menggunakan Smart PLS, rekan-rekan harus mempunyai lebih dahulu ya aplikasi tersebut. Seperti ini ya tampilan aplikasinya. Marilah kita langsung saja biar tidak usah lama-lama ya. Untuk melakukan PLS SEM, maka yang perlu dipersiapkan lebih dahulu adalah kita harus punya data ya, dan memahami bagaimana modelnya. Model yang akan kita bangun adalah pengaruh dari X1, X2, dan X3 terhadap Y melalui M. Jadi variabel eksogen atau mungkin variabel bebas ya, lebih mudahnya untuk disebutkan, yaitu X1, X2, dan X3 yang mempengaruhi variabel endogen yaitu Y melalui M, dimana M ini selain sebagai variabel endogen atau yang dipengaruhi juga, dia adalah sebagai mediator atau perantara ya, atau bisa disebut juga sebagai variabel intervening. Jadi setelah kita paham konsepnya, maka kita harus punya data sesuai dengan konsep tersebut. Contohnya datanya adalah kalau ada dalam Excel seperti ini ya. Jadi X1 ini memiliki 3 indikator, yaitu X1.1, X1.2, dan X1.3. Untuk X2 begitu juga ada 3, X3 juga ada 3, M ini kita membuat 2 indikator saja, kemudian Y-nya ya, Y ini mempunyai 3 indikator. Jadi konsepnya seperti itu. Kita siapkan datanya dulu, kemudian data di dalam Excel ini harus kita convert terlebih dahulu menjadi file koma delimit ya, atau disebut juga dengan file CSV ya. Caranya adalah kita klik export ya, kemudian kita ubah dalam bentuk yang lain ya, ini ya, koma delimit ya, atau titik CSV ya, kemudian save as ya, atau tidak dengan cara ekspor, langsung di save as aja juga bisa ya. Ada pilihan, kita pilih sebagai CSV ya, kita tempatkan di mana yang bisa kita ingat di folder yang kita siapkan, kemudian klik save ya. Nah, inilah file CSV ya, file CSV nya. Baru nanti kita akan menggunakan Smart PLS ini versi 3 ya. Jadi kita menggunakan Smart PLS versi 3. Caranya adalah langsung saja kita klik menu ribbon ini ya, new project ya, new project, klik, kita beri nama misalkan tutorial Smart PLS ya. Jadi seperti ini, kita beri nama dulu ya, misalkan tutorial Smart PLS 2025. Kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul ya sebuah proyek baru, dan ini mungkin kita ubah namanya ya, misalkan model gitu ya namanya ya. Kemudian ini ada tombol double click to import data, kita klik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita arahkan ke folder di mana tempat kita tadi menyimpan file CSV nya.
kita klik saja seperti ini. Nah, nanti kita tunggu sebentar, namanya kita beri nama dataset ya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita cek dulu ada missing atau tidak, takut atau khawatir nanti ada data yang lupa tidak terisi atau kosong ya. Karena kalau kita import dari Excel, apabila datanya ada yang kosong atau data bukan dalam bentuk angka, maka ini akan muncul ya tanda missing. Nah, di sini ini sudah betul semua ya. Kemudian langkah kedua adalah pengecekan awal ya, pengecekan awal apakah ada korelasi kuat atau korelasi sempurna antar indikator, seperti itu ya. Oh maaf, ini tadi contohnya salah, bukan file ini ya. Kita pindah ke yang lain dulu. Nah ini bukan ini ya, tapi saya simpan di sini ya, di sini. Nah, filenya ada di sini ya. Jadi kita import ulang karena tadi keliru. Oke, kemudian nah ini ya, tidak ada yang missing. Kita cek datanya sudah betul ya. X1, X1.2 ya, X1.3 sampai Y.3. Ini sesuai dengan konsep yang di file ini. Nah, seperti itu tadi ya. Jadi kita harus mengecek terlebih dahulu. Kemudian pengecekan berikutnya adalah apakah ada korelasi kuat antar indikator. Ini bisa dicek dari kolom ini ya. Misalkan korelasi antara X1.2 dengan X1.1 ini 0,615. Jadi karena ini di bawah 0,8 atau di bawah 0,9 juga ini, maka disebut tidak ada korelasi kuat. Jadi tidak boleh ada korelasi kuat di atas 0,9 ya, sebagian pakar menyebutkan seperti itu. Apalagi apabila korelasinya sempurna dengan koefisien 1, maka tidak boleh, karena akan error nanti terjadi pada analisisnya. Oke, kita bisa tutup ya file tampilan import data ini tadi, datasetnya. Kemudian kita buka lagi diagram ini kanvasnya ya, kanvas untuk kita bisa membuat diagramnya nanti. Nah, tampilannya seperti ini, kita bisa perlebar. Nah, kita harus memahami dulu ya Smart PLS ini konsepnya. Kita harus paham ini menu-menu yang ada di, atau interface yang ada di aplikasi Smart PLS ini. Ini ada kolom yang paling atas ini adalah menu ya. Kemudian ini ribbon menu. Ini nanti untuk melakukan kalkulasi kita tinggal klik saja di sini. Kemudian ini untuk menselect ya, select variabel atau indikator. Kemudian ini nanti apabila kita membuat variabel laten, dan ini apabila kita akan membuat panah atau arah ya, atau jalurnya. Misalkan X1 jalurnya untuk mempengaruhi M atau mempengaruhi Y. Nah, ini nanti kita akan gunakan ini. Nah, kemudian yang sebelah sini ini adalah jendela atau tab untuk project ya, tempat kita menyimpan proyek-proyek kita, dan di sini adalah tempat indikator. Ini nanti kita bisa drag and drop dari sini ke sini ya, seperti itu. Kemudian ini adalah kanvasnya. Jadi ada 4 bagian utama ya. Jadi menu, kemudian project, kemudian indikator, dan ini adalah kanvas, tempat untuk menggambar. Nah, setelah kita pahami jendela-jendela ini ya, atau window ini, maka sesuai dengan konsep tadi, maka kita akan menggambar dengan cara diselect saja langsung di indikatornya ya. X1 ini terdiri dari 3 indikator, jadi tiga-tiganya ini kita select bersamaan. Kemudian kita klik ya, klik kiri aja, kemudian kita seret ke sini. Nah, akan tampil seperti ini. Ini nanti indikator atau variabel manifest ya, ini disebut juga variabel manifest atau variabel terukur ya, yang berwarna kuning tanda kotak. Yang tanda bulat ini atau berwarna biru ini adalah variabel laten atau variabel tidak terukur. Seperti apa bedanya indikator atau variabel tidak terukur dan variabel terukur, rekan-rekan juga lebih detail bisa baca di website kami, di artikel kami. Variabel laten ini untuk X1 kita beri nama X1 ya. Caranya adalah dengan klik kanan kemudian rename, atau bisa menggunakan shortcut F2
kita beri nama X1. Nah, seperti itu. Nanti otomatis akan berganti namanya ya, X1. Selanjutnya kita pindahkan juga yang X2 ya, kita tempatkan di sini misalkan. Nah, dan kita select F2 ya, F2 atau rename, diberi nama X2. Kemudian untuk X3 juga seperti itu, kita seret juga, kita rename X3, kita tempatkan yang rapi misalkan di sini ya. Kemudian X3 ini kita tempatkan di sini, ini sebagai variabel laten eksogen ya, X1, X2 dan X3 nya. Kemudian di jendela indikator ini kita pilih M2, kita tempatkan di sebelah sini ya, di atas, dan kita bisa merubah arahnya ya. Maksudnya posisi indikatornya ini ada di sebelah mana dengan cara klik kanan. Nah, ini kita bisa tempatkan di top, atas, atau di bawah, atau di kiri ya, atau di sebelah kanan. Nah, coba kita taruh sebelah kanan, kemudian kita rename dan beri nama M seperti ini, kemudian klik OK ya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membuat variabel Y nya, kita tempatkan di sebelah kanan juga, right ya. Kemudian F2 atau rename, kita beri nama variabel tersebut Y. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya, posisinya kita paskan, kemudian kita klik tanda panah ini. Nah, ini klik di X1 nya ya, di X3 nya, kemudian kita arahkan ke M, X2 arahkan ke M, X3 arahkan ke M. Berarti nanti model pertama adalah X1, X2 dan X3 mempengaruhi M. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat panah dari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan jangan lupa juga M terhadap Y. Nah, ini adalah full model ya, dimana X1, X2 dan X3 mempengaruhi Y melalui M. M adalah sebagai mediatornya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung melakukan analisis. Yang pertama kali dilakukan adalah sesuai ini ya, setelah kita membuat diagram model adalah kita melakukan partial least square untuk mendapatkan nilai faktor loading. Ini sebagai variabel sebagai validitas ya, sebagai validitas apakah indikator tersebut valid atau tidak sebagai konstruk dari konstruk laten tersebut. Jadi apakah X1.1 ini valid sebagai konstruk, sebagai indikator dari konstruk laten X1 ya. Jadi seperti itu, rekan-rekan harus memahaminya lebih dahulu dengan baca artikel kami. Kemudian nanti akan ada langkah juga reliabilitas ya, untuk melihat nilai JR, JA, VE, kemudian ada VIF outer model ya, kemudian ada analisis diskriminan meliputi cross loading, Warner Larker, HTMT ya, kemudian nilai R dan adjusted R square dan juga F square. Kemudian terakhir nanti adalah langkah bootstrapping untuk menekan nilai direct efek atau efek langsung, indirect efek tidak langsung, dan total efek atau efek total. Dan terakhir adalah Q-square atau blindfolding. Seperti apa ini semua? Saya kira tidak bisa dijelaskan melalui YouTube ya, karena di YouTube ini kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Untuk memahaminya, rekan-rekan bisa membaca buku-buku terkait dengan Smart PLS ini atau membaca artikel kami. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, kita bisa langsung menganalisis, tetapi kita juga harus memahami ini ya, hubungan antara indikator atau konstruk variabel manifest ya, atau variabel terukur dengan konstruk latennya. Ini sifat hubungannya bagaimana? Reflektif atau formatif? Kalau reflektif ya, panahnya ini dari konstruk laten ke indikator atau ke variabel manifest. Sedangkan kalau formatif ini sebaliknya, dari indikator mengarah ke konstruk latennya. Bagaimana cara mengubahnya? Misalkan kita mau membuat model yang formatif ya, tinggal klik aja di
variabel latenya, kemudian klik kanan dan kita klik switch between formatif atau reflektif. Nah, panahnya seperti ini. Kalau seperti ini model formatif. Nah, di dalam tahap awal ini kita coba yang model reflektif saja dulu ya. Ini model sederhana ya, nanti kalau mau ada di dalam PLS-SIM ini ada banyak sekali pilihan analisisnya. Kita juga bisa melakukan PLS FGA ya, atau multi group ya. Kemudian ada analisis lain ya, ini multi group, kemudian ada IPMA, ada CTA, ada konsisten PLS dan seterusnya. Cuman untuk pembelajaran awal kita belajar yang biasa digunakan ya, adalah model PLS ya. Seperti ini. Langsung saja kita klik calculate ya, calculate, kemudian PLS algoritma ya. Maka selanjutnya akan muncul nanti tampilan seperti ini ya. Nah, ini berapa banyak iterasi yang mau digunakan adalah 300 ya. Ini dibiarkan saja tetap seperti ini. Nanti weighting scheme ini untuk analisis faktor, kemudian pilihan-pilihannya ini ada 3 ya, yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk meneliti. Untuk penelitian adalah yang model PET saja ya. Kemudian yang lain-lain kita biarkan, kemudian start calculation. Nah, kita tunggu sebentar. Ini otomatis sebentar lagi akan muncul hasil analisisnya. Nah, ini hasil analisisnya ya. Ada di sini semua yang saya sebutkan tadi di sini. Ya, seperti itu. Ini untuk modelnya kita bisa klik di sini. Nah, ini ya, kita bisa melihat nilai faktor loadingnya ini ya. Ini faktor loading. Apabila lebih dari 0,5 ya, ini disebut valid. Kalau kurang dari 0,5 ini tidak valid. Tetapi banyak pakar termasuk dari situsnya Smart PLS menyebutkan batasannya adalah 0,7. Jika kurang dari 0,7 maka dikatakan tidak valid. Jadi seperti itu. Kalau tidak valid nanti bisa dieliminir atau diganti dengan indikator yang lain. Sedangkan ini adalah nilai koefisiennya. Nanti bisa dipilih teman-teman ya, nilai-nilai tersebut yang ditampilkan apa saja. Ini bisa dipilih di jendela yang di bawah sini, calculation resultnya ya. Ini koefisien PET-nya ya, bisa dipilih nanti apakah yang ditampilkan indirect effect atau total efeknya atau nilai F-square-nya. Kemudian untuk ini ya, tampilannya yang mau ditampilkan ini apakah faktor loading saja atau weight-nya juga. Kemudian untuk konstruknya ini ya, kita bisa pilih nilai apa yang mau ditampilkan, R-square, adjusted R-square, atau nilai misalkan AVE-nya atau nilai CR-nya, composite reliability untuk menilai reliabilitasnya. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan faktor loading seperti apa, kemudian nilai R-square itu kalau di atas 0,5 itu masuk kategori apa gitu ya, di bawah 0,5 itu kategori apa, itu nanti bisa dibaca di artikel kami, sesuai dengan referensinya juga ada. Cuman untuk R-square ini batasannya itu 0,5 ya. Ada salah satu pakar di situs Smart PLS juga disebutkan seperti itu. Ada lagi yang menggunakan batasan 0,33 hingga 0,67 itu masuk moderat, di atas 0,67 kuat, dan di bawah 0,33 itu termasuk lemah. Ini kalau untuk adjusted R-square ya. Untuk faktor loading sudah disebutkan tadi, batasannya adalah 0,7. Hasilnya ini nanti bisa dilihat ya. Ini apabila mau melihat nilai direct efeknya ya. Cuman di sini kalau langkah PLS tidak ada p-value-nya, bisa dilihat pengaruh X1 terhadap M adalah sebesar 0,087. Indirect efeknya pengaruh X1 terhadap Y melalui M 0,02. Kemudian total efeknya berapa? X3 terhadap Y misalkan ya. Ini berarti hasil penjumlahan dari pengaruh langsung
X3 terhadap Y dan juga pengaruh tidak langsung X3 terhadap Y melalui M adalah sebesar 0,485. Nilai faktor loading tampil di sini ya. Apabila nanti nilainya kurang dari 0,7 atau tidak valid ini, maka akan berwarna merah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk melihat nilai R2 ini di sini ya, ini nilai R2, dan untuk reliabilitas konstruk ini bisa dilihat di sini. Nah, ini crown back alfanya kurang dari 0,7 ya, tetapi sebagian pakar menunjukkan di atas 0,6 masih bisa diterima, terutama untuk penelitian-penelitian yang sifatnya masih baru dikembangkan. Tetapi untuk composite reliability-nya ini sudah bagus di atas 0,7 dan AVE-nya sudah di atas 0,5. Nah, untuk analisis diskriminan ini ada nilai von der Larker ya. Seperti apa interpretasinya nanti akan kita jelaskan di tutorial berikutnya ya. Cross loading juga dan nilai HTMT-nya. Kalau ada yang tidak valid secara diskriminan ini nanti warnanya merah. Kemudian untuk multikoliner dalam level indikator bisa dilihat di sini, dan untuk level yang level konstruk laten ya, ini bisa dilihat di sini. Apabila di atas 5 ini berarti terdapat multikoliner. Jadi seperti itu, singkatnya seperti itu ya. Karena ini video pertama terkait dengan Smart PLS, jadi saya singkat saja. Untuk pendalamannya nanti akan kami buatkan video-video berikutnya. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan bootstrapping ya, sesuai tahapan yang kita sebutkan di sini ya. Kita lakukan bootstrapping dengan cara klik menu calculate ini, kemudian kita klik bootstrapping. Ada beberapa metode, complete dan juga basic bootstrapping ya. Kalau basic ini nanti yang dinilai probabilitas atau p-value-nya adalah direct effect, indirect dan total effect saja. Sedangkan apabila complete ini nanti semuanya akan dihitung. Probabilitasnya ya akan dihitung semuanya atau p-value-nya, mulai dari faktor loading, HTMT dan seterusnya. Jadi untuk tahap awal kita klik pembelajaran ini ya, kita klik basic bootstrapping saja, kita biarkan saja seperti ini. Dan yang umum replikasinya sebanyak 500. Ini makin banyak makin bagus ya, cuman semakin banyak maka semakin berat nanti proses analisisnya yang memakan resource komputer banyak. Ini untuk tes tipenya kita pilih tutelate saja ya, jadi dua pihak. Kemudian level signifikan yang umum digunakan adalah 0,05 atau 5%. Partial square nya kita biarkan sama dengan yang kita analisis sebelumnya. Kemudian langsung saja kita klik start calculation. Kita tunggu sebentar proses komputernya berjalan ya. Nah, kalau sudah selesai nanti akan tampil seperti ini. Tampilannya hampir sama dengan tadi ya. Untuk modelnya ini, nah, ini kita bisa pilih karena ketika kita tadi sudah melakukan PLS, ini kita pilih hasilnya tadi bisa ya. Kemudian untuk memilih hasil bootstrapping ini bisa dengan cara di sini ya, di combo box ini ya. Ini adalah nilai T hitung ya, atau T value dari faktor loading. Nah, ini outer modelnya yang mau ditampilkan T value atau bisa juga P value. Nah, kalau P value ini 0,00 semua, kurang dari 0,05 berarti ini valid semuanya ya faktor loadingnya kalau berdasarkan perhitungan dari P value. T value ini kita bisa bandingkan dengan nilai 1,96. Apabila lebih dari 1,96 berarti ini sudah valid. Kemudian untuk inner model ini juga yang ditampilkan adalah nilai dari T hitungnya ya, T hitungnya. Misalkan pengaruh X1 terhadap M, T hitungnya adalah 1,34. Karena ini kurang dari 1,96 maka ini tidak signifikan atau terima H0. Apabila lebih dari 1,96 maka ini adalah signifikan atau terima H1 pengaruhnya. Atau kita bisa langsung di sini ya, di inner model kita pilih P value. Nah, ini 0,181, ini lebih dari 0,05 berarti pengaruh X1 terhadap M ini tidak signifikan atau terima
H0. Jadi seperti itu ya caranya teman-teman ya. Rekan-rekan semuanya, bisa juga kita tampilkan keduanya, nilai PET koefisien ya, atau koefisien estimasinya, dan juga p-value-nya sekaligus. Nah, koefisiennya adalah 0,087, jadi pengaruh X1 terhadap M adalah sebesar 0,087 dengan p-value sebesar 0,181. Nah, ini adalah nilai direct effect. Kemudian kita bisa melihat hasil dari indirect effect, probabilitasnya berapa, itu juga bisa dilihat di sini. Kalau yang ini ya, PET koefisien ini adalah pengaruh langsung, hasilnya sama dengan di sini ya, bisa dicek. Ini 0,181, ini sama ya, koefisiennya 0,087, hasil bootstrapnya adalah 0,091. Ini efek langsung. Efek tidak langsung secara spesifik ini ada di sini. Misalkan pengaruh X2 terhadap Y melalui M, nilai p-value-nya adalah 0,019 kurang dari 0,05, berarti signifikan atau terima H1. Besarnya pengaruh tidak langsung tersebut adalah 0,07. Kemudian untuk total efek ini ada di sini ya. Nah, ini total efek. Total efek adalah hasil penambahan dari indirect dan direct effect. Misalkan pengaruh total X3 terhadap Y ini adalah sebesar 0,485 dengan p-value 0,000, di mana kurang dari 0,05, maka pengaruh total X3 terhadap Y adalah signifikan atau terima H1. Kemudian ada lagi, ini namanya total indirect effect. Ini biasanya akan ada sedikit perbedaan dengan spesifik indirect effect ya, tampilannya apabila modelnya itu ada dua mediator. Nah, di sini kan hanya satu mediator yang menjadi mediator X1 terhadap Y, maka spesifik indirect effect ini sama nanti total dengan total indirect effect. Nah, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Saya kira untuk langkah yang bootstrapping ini sudah selesai ya. Cuman untuk pendalaman nanti akan kita buatkan video-video berikutnya. Yang terakhir adalah kita akan melakukan blindfolding. Blindfolding ini untuk menghasilkan nilai chi-square ya. Chi-square ini untuk menentukan prediksi tersebut relevan atau tidak. Caranya adalah dengan klik calculate kemudian blindfolding. Nah, langsung saja ya kita klik start calculation ya. Maka kita tunggu sebentar, hasilnya akan tampil seperti berikut ini ya. Nah, ini adalah nilai relevansi prediksi ya, sesuai dengan diagram ini. Apakah X1, X2 dan X3 ini sudah relevan atau tidak sebagai prediktor terhadap M? Nah, ini bisa dilihat dari nilai ini ya. 0,354 chi-square-nya ini lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 berarti prediksinya sudah relevan. Begitu pula pengaruh atau prediksi terhadap X1, X2, X3 dan M terhadap Y ya. Apakah relevan atau tidak? Ternyata nilai Q-square-nya adalah 0,43. Di mana lebih dari 0,05 maka ini bisa disebut sudah relevan. Nah, itu singkat saja ya. Ini video pertama atau pengenalan terhadap PLSM, dan tentunya tidak cukup hanya seperti ini saja untuk memahami lebih jauh. Kami perlu membuat video-video tutorial selanjutnya sebagai pendalaman dari tutorial pengantar ini, atau rekan-rekan juga bisa membaca artikel kami ya di website kami statistikian.com yang ada di kolom deskripsi. Atau rekan-rekan apabila kesulitan atau tidak mempunyai aplikasi Smart PLS tetapi ingin melakukan analisis PLSM, rekan-rekan bisa menggunakan RStudio yang bisa juga dibaca di website kami.